Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang IP address atau alamat IP kalau dalam bahasa Indonesia. Ini istilahnya ada di dalam jaringan komputer dan teman-teman yang belajar komputer ya wajib tahu itu apa IP address. Oke, kita ke pertama. Jadi pengalamatan di dalam jaringan atau IP addressing ini diperlukan ketika sebuah komputer itu terhubung ke dalam jaringan dan ingin bisa dipanggil atau memanggil satu perangkat satu device ke device yang lain. Nah, di dalam jaringan yang sama itu sebuah IP itu tidak boleh dipakai berulang. Artinya dalam sebuah jaringan yang sama itu semua device yang itu akan memiliki alamat yang berbeda-beda. Jadi tidak ada alamat yang sama. Tapi bagian alamatnya ada yang sama, cuman tidak secara keseluruhan itu. Misalkan A dan B memiliki nomor yang sama, atau misalkan di kondisi ilustrasinya misalkan tidak mungkin dua buah nomor HP itu sama gitu ya di dalam satu negara. Pasti alamat nomor HP-nya itu beda-beda. Nah, kali ini kita akan bahas IP versi 4 saja karena sebenarnya IP itu ada dua macam, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6 ya. IP versi 6 sudah diimplementasikan juga, cuman memang belum semuanya ya. Sekarang jalan dua IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, di dalam konsep addressing, IP addressing itu seperti ini. Jadi ini misalkan ada 3 network 1, network 2, network 3, itu masing-masing network sini akan memiliki alamat IP yang beda-beda ya. Misalnya network ini 1, 2, 3 ini memiliki alamat masing-masing. Nah, dalam penggunaannya IP itu nanti saya contohkan langsung saja ya. Jadi IP itu ada 3 kelas, nanti kita akan sampai sana. Nah, contoh alamat IP itu seperti ini ya, yang versi 4. Jadi misalkan 192.168.3 berapa. Nah, ini alamat IP. Nah, bagian alamat IP itu nanti ada yang merupakan alamat networknya atau alamat jaringannya. Terus ada yang merupakan alamat hostnya atau alamat komputernya sendiri. Nah, dalam jaringan yang sama itu alamat networknya sama. Yang membedakan adalah alamat hostnya kan beda-beda. Jadi ada yang kita sebut sebagai ini ya, alamat jaringan dan alamat host, atau ada istilah yang lain network address atau network number. Ada juga yang satunya adalah alamat host atau alamat hostnya tadi, alamat host address. Nah, yang pasti tadi yang saya ulang tadi adalah jaringan yang sama dalam satu jaringan sama itu memiliki alamat yang berbeda-beda. Jadi ada yang sama yaitu alamat networknya, tapi alamat secara keseluruhan itu beda-beda. Nah, nanti kalau konsepnya, kalau dalam satu network yang sama kita menghubungkannya dengan switch ya, tapi kalau berbeda network, nah, cara menghubungkannya nanti menggunakan router. Jadi ada dua device, switch dan router ya. Nah, ini contoh yang dihubungkan melalui router. Jadi ini sudah beda network. Misalnya network 1, network 2, dan network 3. Ini implementasinya menggunakan IP kelas C, misalkan ini 192.168.1 berapa, 1112 di network 1. Network 2-nya di sini 192.168.2 berapa, 2 berapa. Terus network 3-nya 192.168.3 berapa. Nah, ini artinya ada 30 network dan ada 3 alamat network yang berbeda. Nah, sebenarnya nanti ada masking ya, cuman kita abaikan dulu, nanti kita akan sampai ke masking juga. Jadi alamat IP nanti akan disertai dengan masking. Nah, ini contoh alamat IP-nya. Jadi di sini networknya kalau menggunakan default masking berarti alamat networknya adalah 192.168.1. Ini sama 1 ya. Di sini alamat networknya 192.168.2. Ini alamat networknya. Di sini alamat networknya 192.168.3. Sementara yang belakang-belakang sini ini adalah host dari masing-masing device di sini. Ini IP versi 4. Nah,
IP versi 4 itu yang perlu kita ketahui juga, yang tidak kalah penting adalah bahwa IP versi 4 itu panjangnya tadi adalah 32 bit. Kalau yang versi 6 panjangnya 128 bit. Bit itu adalah runtut 0101. Jadi kalau kita tulis ke dalam desimal, ini panjang 32 bit itu seperti ini. Jika angkanya 1 semua ya. Atau kalau 0 semua ya segini. Panjangnya ada 32. Atau bisa saja 0 dan 1. Panjangnya adalah 32. Nah, di dalam IP versi 4 tadi itu dipisahkan dalam kelompok ya, 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 8 bit. Nah, ini dalam binernya seperti ini. Nanti dalam desimalnya tadi yang kita contohkan di depan tadi kan dalam desimal. Ini contoh alamat IP dalam desimal. Ini dipisahkan dengan tanda titik. Nah, kalau di binernya kita tidak bisa melihat di sini ya. Ini ya asumsinya 32 bit saja gitu. Nah, nanti kita akan konversi ya, karena yang dihitung di komputer itu adalah binernya. Cuman dalam penerapannya itu kita menggunakan desimalnya. Jadi yang dikonfigurasi di komputer itu angka-angka desimalnya. Jadi 192 berapa gitu ya. Itu yang dikonfigurasikan. Nah, ini panjangnya tadi 32 bit. Nah, kenapa desimal ya? Memang seperti itu ya. Mungkin karena orang lebih enak menulis desimal ya. Kalau ditulis biner kan jadi panjang gitu ya. Nah, sehingga kita perlu tahu juga bagaimana cara mengkonversi biner ini menjadi desimal. Jadi angka yang 0101 jadi angka berbasis bilangan berbasis 10. Dikonversi 0 sampai 9 ya. Kalau biner kan 01 saja. Nah, kalau desimal bilangannya adalah 0 sampai 9. Jadi ada 10, basis 10. Nah, ini konversi yang basic yang mungkin pernah dipahami juga atau pernah belajar sebelumnya. Bagaimana kalau desimal biner ini dikonversi ke desimal. Jadi misalkan kita kan tadi kan potong-potong menjadi 8 ya, 8 bit. Jadi satu kelompok itu 8, 8, 8. Nah, misalkan asumsinya 1 semua, maka sebenarnya ada angka-angka yang sudah pasti yang tinggal dihitung saja sebenarnya. Jadi kan ada koefisien namanya. Jadi kalau yang paling belakang sini 2/0, 2/1, 2/2, 2/3 dan seterusnya sampai di sini 2/7. Kalau nilainya 1 berarti masing-masing koefisien dikalikan 1. Jadi 2/7 itu 128, 2/6, 64, 32. Kan angkanya 2 kali 2 kali ya. Kalau dilihat dari belakang 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 gitu ya. Nah, ini kalau 1 semua ya. Kalau ada nolnya ya tinggal dihitung saja. Ya 0 kan berarti diabaikan saja. Jadi misalkan angka paling belakang sendiri adalah 0, berarti 1 maksud saya. 1 itu kan 2/0, ya 1 juga. Atau paling depan sendiri, paling depan sendiri 1. Jadi 11 000 0001. Nah, 1 di depan sini tadi kan kalau 1 itu berarti kan 128 ya. Kita tulis 128. Berikutnya lagi di sini kan 64. Ya, ini 128 64. Ini 000001. Berarti angkanya adalah 128 tambah 64 tambah 1. Ketemunya desimalnya adalah 193. Gitu ya. Yes. Misalkan di sini 0 ya. 0 berarti kan hanya 128 tambah 64. Atau misalkan 10001 berarti 128 ditambah 1 atau 129. Atau misalkan 1000000 gitu ya. 1000000 ya, berarti 1 di depan adalah 128 gitu. Oke, nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang ya. Ini prinsipnya seperti itu. Jadi yang perlu dipahamkan angka-angka ini, nomor-nomor indeks ini sama posisinya di berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh biner, contoh soal misalkan ini angkanya biner ya, desimalnya berapa gitu ya. Atau kalau ditanya ini adalah desimal, binernya berapa gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalkan tadi ini biner, desimalnya berapa. Kita lihat ini tadi yang kita ambil soalnya di sini ya. Ini ya, kita ambil potongan saja. Jadi misalkan soalnya kan ini tadi panjang ini. Nah, kita ambil satu dulu yang contoh paling depan sendiri. Nah, 10101001 ya. 10001 gitu ya. Nah, 1 di depan kan 128 ya. Ini 0 berarti ini 32
Di sini 0 lagi, 0 lagi, 0 lagi, paling belakang sendiri adalah 1. Tinggal dijumlahkan. 128 tambah 32 tambah 1. Ketemunya 161. Ini juga bisa dilakukan dengan cara yang sama, dan cara yang sama. Jadi kalau di sini 0001 berarti di sini adalah 84321. 8421 maksudnya. 15 ya. Di sini 0001 berarti 1. 0010. 10 itu berarti 2 tambah 0 ya, atau 2. Jadi ketemunya IP dalam desimalnya adalah 161 tambah 15 tambah 1 tambah 2. Kira-kira seperti itu ya. Jadi patokannya ini tadi ya, saya ulang angka-angka ini. Nah. Terus kalau dibalik bagaimana ya? Dibalik sebenarnya sama saja caranya, tinggal dibagi, karena desimal itu basis 2 tinggal dibagi 2. Jadi misalkan angkanya adalah 10 ya, kita ambil contoh yang depan dulu ya. Angka paling depan kan 10 ya. 10 bagi 2, 5 ya. 5 bagi 2, ini kita tulis sisanya ya. 5 bagi 2, hasilnya 2, sisanya 1. 2 bagi 2, 1, sisanya 0. 1 bagi 2, 1 dibagi 2, 0 ya. Nggak cukup kan, sisa 1. Berarti kita tulis 0, 1, 0, 0. Jadi nulisnya dari bawah 0, 1, 0, 1, 0. Nah ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ya. Ini. Nah ini juga sama, 196 kita bisa hitung dengan cara yang sama, 12 juga sama, ketemunya ini. Jadi ini dalam bentuk biner ya. Kalau ini tadi dalam bentuk desimal. Oke, itu basic ya. Jadi ini diperlukan kalau misalkan teman-teman mau ngitung subnetting ya. Ya meskipun ada cara yang cepat, cuman ini sebaiknya juga dipahami konsep subnetting. Oke, ini tadi ya jelasannya. Terus konversinya tadi, ini contoh-contoh yang lain juga. Misalkan ini tinggal kalau sudah paham tadi, misalkan 1011 ya, kita ambil yang 1 di depan, 128. Di sini posisinya kan di sini ya. Di sini adalah 8, berarti 128 tambah 8. 10010 ya. Ini sama. Ini 128, ini 8, ini 1. Ini 128, ini paling belakang sendiri adalah 1. Di sini 64, di sini 8, berarti 64 tambah 8. Di sini 128 ya. Ini 8 ditambahkan 130. Jadi patokannya sama yang depan tadi. Oke, ini juga sama ya. Binernya berapa tadi tinggal dihitung dengan cara yang sama tadi. Bagi 2 terus sampai sisanya kita hitung dari bawah. Kita tulis dari bawah maksudnya. Nah seperti ini. 1001 01110 ya. Nah ini kalau nanti kalau di cross check lagi, 1 di depan 18 0000, ini 8 tambah 4 140 kan sama. Oke, itu ya basic ya, sekilas tentang bagaimana IP itu dibuat dari biner ya. Nah, tadi kita sudah sampai di depan. Bagian dari alamat jaringan itu ada yang namanya host number, ada juga network number ya. Network number alamat jaringannya, host number adalah alamat hostnya. Jadi kalau dipecah di binernya ya, bagian dari biner tadi itu ada yang menjadikan alamat hostnya, ada yang menjadikan network numbernya. Nah, ini contohnya misalkan IP. Nah ini bagian depan ini adalah host number, network numbernya, ini adalah host numbernya. Jadi tidak selalu yang belakang sendiri di sini adalah network number. Nanti tergantung kelasnya dan juga maskingnya. Oke, jadi IP itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Ada kelas D sama E, nanti itu untuk keperluan yang tidak digunakan untuk umum ya. Tapi kalau digunakan untuk umum kelas A, B, dan C ya. Jadi kelas A, B, C punya rentang sendiri-sendiri. Jadi misalkan kelas A rentangnya dari ini sampai ini, kelas B ini sampai ini, kelas C sampai ini. Nah kelas A ini kita lihat, kelas A itu bitnya mulai dari ini ya, yang paling depan adalah 00 ya. Jadi 01, 00 dan 01. Nah ke belakangnya kalau 00 berarti 0 semua ya. Kalau 01 ini 1 semua. Ini nilai IP minimalnya, ini nilai maksimalnya.
Jadi kalau ini binernya, ini desimalnya. Ini rentang IP yang kelas B ini sama juga. Jadi rentangnya kalau kelas B, kalau dilihat dari binernya dimulai dari 10 ya, 10 ya. Kalau kelas C nanti 110. Jadi kalau 110 0 semua 192. Kalau 1101 semua adalah ini IP. Dan masing-masing kelas tadi itu mempunyai IP default atau default masking. Nanti sebenarnya masking itu bisa di custom. Cuman kalau kita menggunakan default, misalkan kelas A ini default maskingnya ini 255 0 ya. Kalau kelas B 255 255 ini. Kalau kelas C ini. Oke, ini ya contohnya. Nah, tadi kita bisa rangkum ya, kalau IP kelas A rentangnya berarti dari ini tadi ya 0, karena 0 sebenarnya tidak dipakai untuk alamat ya, untuk broadcast biasanya untuk apa, menyebutkan semua network gitu ya. Jadi ini alamat IP kelas A, ini kelas B, ini kelas C, D, dan kelas E ya. D sama E ini tidak dipakai untuk umum. Sementara IP 127.0001 atau kita 000 ya, biasa dipakai untuk localhost dan sebagainya, itu tidak dipakai untuk alamat network di luar, dia hanya untuk localhost atau ini ya, untuk testing loopback biasanya. Oke, terus ini tadi rangkuman tadi IP kelas A, ini kelas A, kelas B, dan maksudnya ini IP privat ya maksudnya. Jadi bagian dari IP privat tadi itu ada IP privat kelas A yaitu 10, kelas B 172.16 sampai ini, kelas C 192. Jadi IP itu ada dua, IP privat sama public ya. Jadi keseluruhan IP A, B, C tadi itu tidak semuanya itu dipakai untuk umum, karena ada yang privat ada yang public. Kalau public kita makanya harus terdaftar ya ke provider ya. Tapi kalau privat untuk jaringan lokal, bikin lab, bikin komputer jaringan di rumah gitu, kita pakai IP yang privat. Nah, ini bisa pakai rentang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin jaringan di rumah ya pakainya IP ini harusnya. Tidak menggunakan IP public untuk jaringan rumah. Ya nanti bisa ya bisa berjalan, cuma nanti ada kalanya kalau pas IP public itu ada beneran, itu nanti routing keluarnya akan bermasalah. Nah, ini contoh implementasi IP di komputer. Oke, itu ya bagian awal dulu sekilas tentang pemahaman IP address. Besok kita lanjutkan ke subnetting ya. Nah, oke, tadi ada sedikit revisi ini ya. Ini kelas A berarti di sini ini rentangnya ini dari 1 ya. Jadi dari 1 sampai dengan ini ya, 1 sampai 1 ya, mulai 100 sampai dengan 126 ya. Karena alamat 0 itu tidak dipakai untuk alamat jaringannya. Ada tapi tidak digunakan untuk alamat jaringannya, 0 di depan ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.